Hai PLNers sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di acara Transmission Podcast, di mana tempat para leader dan future leader berbagi pengalaman dan inspirasi. Narasumber acara hari ini adalah Pak Made Sujaya, I Made Sujaya, asli Bali. Di mana kita akan berbicara tentang temanya adalah Excellent and Strategic for G20 Summit. Saya ulang ya, Excellent Strategic for G20 Summit. Sebelum masuk ke dalam acara, saya akan memperkenalkan sedikit background dari Pak Made Sujaya. Pak Made Sujaya lahir tanggal 25 Oktober tahun 1967 di Buleleng. Betul ya Pak De ya? Iya. Oke, beliau bergabung dengan PLN dari tahun 88. Pada saat itu umur saya masih 3 tahun berarti. Nah, Pak Made Sujaya itu backgroundnya adalah dari operator dan kuat di sisi PTKB atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Dari asset manager waktu saya kenal beliau, kemudian Pak Made Sujaya hijrah dari Bali ke Surabaya menjadi deputy manager PTKB dan kembali lagi untuk memimpin UPT Bali sebagai manajer UPT Bali. Selamat datang Pak Made Sujaya. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, ini dari background beliau itu sangat kuat sekali di sisi keakuratan ya Pak De ya. Jadi PTKB itu kan harus fix from safety paling utama. Ya. Dimana ini dasar ini sangat kuat sebagai pemimpin leader dalam mensukseskan kelistrikan G20 Summit ini. Oke, kita sambil santai aja nih Pak De. Oke, siap Mas Eko. Ya, gimana Pak De? Kabarnya? Baik. Baik Mas Eko. Sehat. Siap, sehat. Harus tetap semangat Mas Harus Eko. tetap semangat. Tetap semangat. Boleh membuka dulu Pak De? Oke, baik, terima kasih Mas Eko atas undangannya ini ya. Iya. Di agenda sore hari ini. Sore nih ya? Sore udah. Bukannya kita selalu semangat pagi. Semangat kita tetap pagi. Tetap pagi ya? Oke. Kita pas sore ini dihadirkan di sini lah. Ya, walaupun sore semangat kita tetap pagi Mas Eko. Mas Eko, perlu juga kami sampaikan juga bahwa ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bahas dan mungkin nanti Mas Eko bisa melid lah. Oke, kira-kira siap. apa yang dibutuhkan nanti ke depan. Siap. Mau dibuka dulu Om Swastiastu, teman-teman dari Bali. Siap, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berbicara tentang G20 Summit Pak De, di mana Indonesia akan menjadi sorotan ya. Perwakilan dari negara-negara itu kan kumpul di sini semua nih. Dan pastinya sorotan itu untuk membuat Indonesia menjadi lebih terkenal di mata dunia, di mana bisa meningkatkan pariwisata, semua kebudayaan kita, dan itu berarti untuk meningkatkan ekonomi. Di mana basic dari ekonomi semua itu adalah kelistrikan. Ya kan? Karena untuk pertumbuhan ekonomi pasti listrik itu dibutuhkan. Nah, ini strategi apa ini Pak De? Kontribusi dari transmisi UPT Bali terutama terhadap G20 Summit ini. Baik, terima kasih Mas Eko ya. Dan perlu juga kami sampaikan, ini adalah penugasan atau tantangan yang luar biasa buat bagi PLN UPT Bali khususnya dan pada umumnya PLN ya. PLN secara keseluruhan memang mendapat penugasan dari penugasan negara. Negara yang menugaskan di G20 ini. Nah, dengan penugasan ini adalah merupakan tantangan dan peluang kita juga untuk memperlihatkan kepada negara-negara sahabat dan negara lain bahwa kita akan mampu menjaga keandalan kelistrikan selama event G20 ini berlangsung. Siap. Nah, berbicara tentang dengan kehandalan, kesiapan gitu ya. Pastinya berarti kan ada effort lebih untuk bisa memastikan kehandalan itu tidak cacat sama sekali ya pada saat event di tanggal 15-16 ini, 15-16 November. Nah, bagaimana terkait dengan kesiapan personil dan kesiapan peralatan Pak De? Baik, terima kasih Pak Eko ya. Nah, ini PLN dengan dengan semangat yang memang sudah punya jargon itu ya, dengan semangat pagi gitu ya. Semangat pagi gitu ya. Dan kita memang sudah
punya tim yang memang kuat. Di UPT Bali ada tim yang kuat. Dan ini juga kita yakin dengan kemampuan teman-teman untuk mengawal penugasan ini. Memang kita ada di tengah-tengah dalam mensuplai kelistrikan di Bali ini. Oh, sebagai penyambung ya? Sebagai penyambung dari hulu sehingga hilir. Siap. Kita memang di Bali ini pas UPT Bali dan kita juga mendapat suplai nanti dari Jawa lewat kabel laut. Nah itu nanti teman-teman dari Probolinggo yang akan nanti memang juga bersinergi dengan kita. Dan dari sisi pembangkit, di pembangkit Bali itu disiapkan dari sisi IP Indonesia Power dan kemudian IPP. IPP, oke. IPP dan kemudian juga nanti di sisi hilirnya itu ada teman-teman distribusi ya. Oke, berarti terkait dengan kolaborasi ceritanya Pak De ya. Oke. Sudah kita sering melaksanakan kolaborasi Mas Eko. Siap. Ini sudah berjalan dengan baik dan kita harapkan juga ke depan ini kita semakin sulit. Pastinya. Ya. Karena kalau misal Bali kan kita ngomong ada PLN Bali 1 ya. Iya, mantap sekali. Kalau terkait dengan personil nih Pak De, apakah ada asesmen yang dimajukan atau ada intensitas lebih? Ada memang Mas Eko. Mulai awal kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya, dan kita juga sudah memulai dari kegiatan-kegiatan yang mensupport untuk pemeliharaan gitu ya, pemeliharaannya utama ya. Pemeliharaan juga kita laksanakan. Kita memang semua jadwal-jadwal itu sudah kita istilahnya sudah kita majukan. Ya, dimajukan. Sudah majukan, tapi tetap menjaga kualitas, Mas. Kualitas tetap kita terjaga. Dan kemudian ada beberapa juga memang ada anomali-anomali yang sudah dilaksanakan atau sudah dikerjakan sama teman-teman dan tim. Begitu juga nanti ini masih ada beberapa penugasan dalam G20 ini yang akan kita akhiri dalam perolehan sampai 100% karena tergambar sampai saat ini sudah 95% penugasan yang sudah diberikan oleh PLN Pusat sudah. Program kerja berarti ya? Program kerja sudah. Oke. Terlaksana Mas. Siap. Berarti kita sudah matang nih Pak De ceritanya Pak De. Ya mungkin kita perlu nanti di beberapa bulan sebelum hari H kita selalu cek dan recheck. Gitu siap. Kan? Ya, cek dan selalu mawas diri ceritanya Pak De ya. Jangan kita dengan perolehan ini bangga dulu gitu. Siap. Karena memang ini event yang memang skalanya internasional dan situasi mungkin kita bilang luar biasa ini. Ya. Itu yang perlu menjadi. Berbicara tadi Pak De terkait dengan siap itu berarti kan kita ngomong nggak boleh ada ketip ya. Kita ngomong kalau listrik itu kan keberadaan, kehandalan, dan itu kualitas ya kan. Jadi kalau misal handal aja nggak cukup karena kualitas tuh perlu. Seperti ketip nih. Nah, berbicara ketip nih Pak De. Kita tahu bahwa di Bali itu budaya layang-layang itu sangat-sangat erat sekali di mana itu culture. Nah, dari sisi Pak De nih sebagai lokal ya, sebagai penduduk asli Bali, ceritakan Pak De, sebenarnya bagaimana sih layang-layang bagi teman-teman Bali? Baik, terima kasih Mas Eko. Memang kalau kita berbicara layang-layang ini ceritanya panjang. Nah, memang selain layang-layang, memang banyak juga yang bisa mengakibatkan akan terganggunya instalasi listrik. Terutama di sisi transmisi, ada mungkin dari binatang, terutama dan kemudian juga dari sisi alam. Mungkin di kondisi ini, layang-layang ini karena memang kalau bisa kita bilang agak unik satu sisi. Layang ini adalah merupakan budaya dari masyarakat Bali gitu ya. Dan kedua juga memang layang-layang ini akan menjadi penyebab gangguan. Ya. Nah ini memang menjadi tantangan buat kita, Mas Eko. Namun demikian kita yakin akan bisa melaksanakan gimana cara memanagenya. Berarti kalau misal dibilang tadi bahwa layang-layang itu memang budaya dari Bali ceritanya ya. Itu sebabnya sangat kental gitu ya. Kalau misal saya pernah membaca kan ada cerita tentang Rare Angon gitu Pak De ya. Yang tentang manifestasi dari Sang Hyang Widi dalam bentuk siwa ya. Anak kecil yang meniup seriling gitu ya. Atau Pak De bisa ceritakan bagaimana sebenarnya layang-layang itu bagi Pak De sendiri nih? Oke, baik Mas Eko. Layang-layang itu kalau kita melihat itu kita bisa lihat dari dua sisi gitu.
memang kadang-kadang kalau di Bali itu kita ada namanya penghobi layang-layang. Penghobi layang-layang. Dan kedua ini dia main layang-layang sekedar menghabiskan waktu dan kemudian ya sekedar ikutan gitu. Oke. Ya memang kita kalau sudah melangkah ke sisi memang penghobi, penghobi ini memang ada hal menariknya dia. Kalau penghobi ini biasanya dia akan terlalu istilahnya perhatian dengan layang-layangnya sendiri. Jangankan benang atau layang-layangnya. Ini kalau putus, misalnya putus gitu ya, dicari sampai kemanapun akan dicari. Oke, siap. Ini udah tipe penghobi. Itu penghobi ya? Itu penghobi ya? Oke. Yang perlu waspada itu ada tipe ini. Yang ikut-ikut tadi? Satu ikut-ikutan, kemudian karena menghabiskan waktu. Oke. Nah ini, kalau saya bilang itu, ya istilahnya yang perlu perhatian ini. Siap. Karena yang ada beberapa case yang memang terjadi di Bali, ini yang dominan. Nah ini menyasar nama pertanyaan selanjutnya Pak De. Ya. Bagaimana nih kesiapan ataupun strategi dari Pak De sebagai UPT Bali 1 nih ya, bagaimana bisa mensinergikan antara budaya, di mana budaya itu bisa berpotensi gangguan. Nah ini strateginya apa Pak De? Tadi kalau dibilang kan ada 3 macam penghobi, 3 macam kalangan ceritanya ya. Nah strateginya nih Pak De. Oke Mas Eko, kita sudah beberapa hal yang sudah pernah kita lakukan dan ini juga terus intensifkan kita. Siap. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali, kemudian kita dengan Opitnas gitu Opitnas ya. Opitnas, dan kemudian juga kita sudah membentuk tim Satgas Mas. Tim Satgas ya, satuan tugas yang untuk memang kita akan nanti fokus untuk penugasannya di pengawalan. Oke, maksudnya Satgas lintas sektoral gitu ya. Lintas sektoral. Petugas lintas sektoral ya. Oke. Itu sudah dibentuk kita. Ya. Karena ini ngomong budaya ya Pak De ya. Ya. Berarti dari beberapa sisi ceritanya Pak De ya. Oke. Terus yang lain lagi Pak De? Nah, kemudian ada tim juga selain kita ada kontrak kerja dengan pengawas ground patrol gitu ya. Oke. Pengawas ground patrol ini juga kita libatkan dalam dalam mengawasi pemain layang-layang yang tadi saya bilang tadi itu, yang mungkin tipenya di luar penghobi ini. Oke. Dan kemudian juga kita menugaskan tim saber namanya. Saber, apa itu Pak De? Bisa dijelaskan ke teman-teman ini? Tim saber itu ada bentukan tim sapu bersih layang-layang. Sapu bersih ya. Sapu bersih. Kenapa kita namakan sapu bersih? Sapu bersih bukan berarti kita akan setiap layang-layang kita bersihkan kita secara pressure itu tidak. Bukan ya. Bukan. Kita saber ini sebenarnya gimana caranya teman-teman ini mengawasi sampai jaringan memang benar-benar clear dari sisa benang layang-layang, sampah layang-layang yang memang nyangkut di jaringan gitu. Nah ini tim saber ini akan bergerak. Oke, berarti sapu bersih itu maksudnya sapu bersih keamanannya ya Pak De ya. Ya. Keamanan jaringan dari sisi layang-layang ya. Benar. Mungkin kalau boleh saya gambarkan berarti mereka langsung sosialisasi ke pemain gitu Pak De ya. Benar. Ya. Oke. Dan beberapa hal juga kami sempat mendapat info dari teman-teman juga dari masyarakat bahwa keberadaan tim saber ini masih perlu dibutuhkan dalam artian sering diajak berkoordinasi dan kemudian ada satu hal yang unik gitu. Kadang-kadang begitu tim saber nanti mendatangi pemain layang-layang, ya kadang-kadang bisa juga disuguhkan kopi gitu ya. Oke. Disuguhkan kopi, diajak ngobrol bareng sambil tim saber ini sosialisasi. Siap. Nah, sehingga pemain ini lebih cepat menangkapnya. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan tadi dari awal kita koordinasi kolaborasi dari stakeholder lain ya. Iya. Kemudian sekarang ada Satgas lintas sektoral gitu ya, mungkin dari MDA, terus Babinsa, dari pecalang adat pun ya. Terus kemudian tim saber ini dari UPT Bali pastinya sosialisasi ke media dan ini langsung sosialisasi door to door ceritanya. Kita jemput bola gitu ya berarti ya. Oke. Nah, kalau dari Pak De nih, berapa persen efektivitas atau ini sudah cukup? Kita seperti kita sampaikan ya Mas Eko ya, bahwa kita tidak bisa jumawa gitulah, atau merasa puas diri ya, karena apa yang akan kita laksanakan atau penugasan yang sudah diberikan ke PLN ini memang merupakan tantangan yang luar biasa. Nah,
kita memang harus saling bahu membahu antara tim ini. Kita melihat jangan sampai nanti tim yang sudah kita tugaskan ini merasakan kejenuhan, kemudian semangatnya juga berkurang. Ya biasanya ya. Kalau teman-teman itu misalnya karena dia melaksanakan pekerjaan yang rutin gitu ya, kadang-kadang suatu saat bisa juga dia ada rasa jenuh, kemudian kontrolnya kurang. Kita juga menurunkan tim dari teman-teman PDKB. PDKB itu tugasnya untuk memvalidasi lagi hasil kerjanya dari tim Saber. Ada dari tim PGP, tim Saber, dan tim PDKB. Ini nanti akan memvalidasi setiap pagi, malam sampai pagi. Tim malamnya ada. Dan kemudian pagi-pagi ini, kenapa pagi? Nah, pagi-pagi ini kita mengantisipasi kemungkinan ada beberapa layang-layang atau yang bisa juga dinaikkan di luar pengawasan, bisa juga si pemain ini menaikkan layang pulang kerja jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jam 2 pagi. Nah, itu. Jam 2 pagi Pak ya. Itu seperti itu. Nah, ini kan biasanya pengawasan ini yang perlu kita perlu ekstra. Ya, takutnya kalau angin habis mungkin ya. Angin habis, pindah kemudian haluan gitu ya. Yang menaikkan layang-layangan di ketiduran gitu pagi. Ini perlu menjadi menjadi pengawasan yang lebih ekstra lagi, Mas. Iya, saya menangkap sangat unik sekali berarti ya. Berarti memang Bali itu dari sisi yang tadi dibilang bagaimana kita kolaborasi berarti sudah dilaksanakan dari UPT Bali, dari beberapa stakeholder. Kemudian kita benar-benar menjemput bola gitu. Nah, sekarang berbicara yang ini Pak De, terkait dengan teknologi ceritanya ya. Pemanfaatan teknologi digital dan juga terkait dengan grid energi nih Pak De. Nah, bagaimana nih posisi UPT Bali dalam mensupport terkait dengan green energy Pak De? Bisa diceritakan? Oke, terkait dengan green energy ya, atau mungkin saya nanti jawab dulu yang masalah digitalisasi ya. Digitalisasi. Siap. Mungkin tadi saya paparan awal itu dilihat, mungkin teman-teman masih manual mencari istilahnya akan penanganan masalah kalau layang-layang tersangkut di jaringan. Nah, ternyata teman-teman juga gini Mas Eko, bahwa teman-teman ini sudah punya perangkat atau alat untuk bisa mendeteksi layang-layang itu dengan drone, Mas. Nanti drone itu kira-kira di mana tempatnya layang-layang itu tersangkut gitu ya, dan kemudian kalau biasanya memang dulu kita pakai istilahnya masih melempar ini ya, bandul gitu. Ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai ke lebih teknologi lagi. Penggunaan berarti kita ini nggak gaptek ceritanya ya. Sudah memakai drone inilah yang istilahnya membantu pekerjaan teman-teman. Saya berarti ada gambaran. Dulu itu berarti ketika layang-layang nyangkut, kita lempar pakai bandul gitu ya. Kemudian kita bisa eksekusi ya. Sekarang biar aman drone terbang, kemudian kita bisa pas. Mungkin berarti ini terkait dengan bagaimana kita menjaga masyarakat ya. Jangan sampai lemparannya salah masuk rumah, mungkin seperti itu ya gambarannya. Benar juga ya. Karena misalnya kalau padat penduduk Mas Eko, padat penduduk ya bahwa memungkinkan juga nanti salah sasaran itu mengenai atapnya orang gitu kan. Nah itu. Saya sempat juga lihat yang ini Pak De, yang terkait dengan penggunaan flamethrower itu berarti ada juga berarti. Ada juga, di kita juga ada. Nah, nanti juga kita kondisikan di tempat-tempat tertentu. Nah itu nanti di luar padat penduduk tadi. Nah, jangan sampai nanti menimbulkan dampak yang lebih besar. Berarti selama ini terkait kolaborasi sudah, kemudian terkait dengan penggunaan teknologi udah gitu ya. Terus Pak D juga berarti memikirkan dari sisi risknya juga ya tadi ya. Tadi sempat dibilang jangan sampai masyarakat kena efeknya. Mungkin kalau pas flame tower terus kena api di bawah gitu ya Pak D ya. Berarti semuanya sudah termitigasi ya Pak D ya. Ya, itu sebenarnya Mas Eko. Dan kemudian tadi yang disampaikan Mas Eko, gimana kita menggunakan green energy gitu ya. Ini green energy yang saya sampaikan itu. Di beberapa tempat kita dalam dalam melaksanakan atau kita dalam mendapatkan penugasan ini ya. Sebenarnya kita sudah dulu pernah Mas Eko, sudah kita memasang rooftop itu ya. Rooftop di mungkin Mas Eko tahu lah. Solar panel ya. Solar panel kita sudah pernah di GI Kapal ya. GI Kapal. Nah, ceritanya ini ya mungkin kita istilahnya ngupdate lagi gitu. Dan upgrade lagi gitu ya istilahnya kan. Untuk upgrade itu ada beberapa lokasi kita tambahin seperti di Pecatu ya. Nah, di Pecatu juga iya. Pecatu ada ya. Ada. Kemudian di Bali Selatan itu ya. Ada. Nah, kemudian di UPT juga kita sudah pasang Mas Eko
Betul. Ini berarti PLN. diluaskan gitu ya. Diluaskan. Dalam artian PLN sendiri pun tidak resistan ya terhadap iyalah. renewable energy ya. Kita harus jadi contoh lah Mas. Kita harus jadi contoh. Siap. Ya. Itu menarik sekali Pak De. Iya, Mas Eko. Nah, terkait dengan berarti kan kalau misalnya kita ngomong bagaimana kita tadi Pak Adi sudah memitigasi terkait dengan kesiapan, kehandalan, kualitas. Nah, ini berbicara terkait dengan peningkatan service culture Pak Adi yang excellent gitu Pak Adi ya. Ada nggak yang bisa sebagai penutup ya Pak Adi, bisa nggak berikan motivasi ataupun kiat-kiat yang bisa disampaikan kepada PLNers ini yang mendengarkan transport Pak Adi? Oke, terima kasih Mas Eko ya. Buat balance-nya semua ya, bahwa di Bali ini kita akan mendapatkan penugasan pengawalan keandalan instalasi listrik ya, terutama kita khususnya UPT Bali. Ya memang kita harus tetap semangat menjalankan tugas ini, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, ya jangan kendor gitu. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu. Tidak bisa kita bekerja sendiri, tanpa kolaborasi dan sinergi, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah untuk itu, mari kita bersatu padu, berkolaborasi dengan semangat yang tinggi dengan teman-teman dari sisi hulu sampai hilir. Semoga nanti event KTT G20 ini bisa berjalan sukses dan lancar. Siap. Iya. Terima kasih sekali Pak De. Iya. Terima kasih untuk waktunya ini Pak De ya. Iya, Kita sudah lewatin 30 menit sampai 30 menit. Teman-teman, kalau saya simpulkan UPT Bali sudah siap dalam menghadapi KTT G20 dalam menyiapkan listrik yang handal, berkualitas, dan tadi yang Pak Adi yang terakhir sampaikan bahwa kita harus semangat, kemudian sehat dan sinergi. Oke, ketemu lagi di transport yang lain, Transmission Podcast pada SDG selanjutnya. Ciao.